mewakilinya. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf pegawai UPTD SDN 2 Kedayakan. Sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah memberikan waktu untuk bisa hadir pada kegiatan diseminasi penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Salah satu untuk memenuhi tugas pendidikan guru penggerak. Bersama saya Teti Agustina, calon guru penggerak angkatan 11 UPTD SDN 2 Kedayakan, Kecamatan Trisi, Kabupaten Indramayu. Sebelum kita mulai ke pemaparan materi pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, Ibu dan Bapak, dengan kata budaya positif, itu yang terbesit dalam pemikiran Bapak dan Ibu itu apa tentang budaya positif? Maka barangkali Bapak Ibu akan ada yang menyampaikan bagaimana tentang budaya positif yang Bapak ketahui. Bu Yeni atau Ibu Cahaya? Siapa? Bu Yeni. Kalau menurut saya budaya positif adalah kebiasaan yang positif yang diajarkan kepada siswa di sekolah. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan untuk Ibu Yeni. Ya, budaya positif itu adalah pembiasaan terhadap siswa yang harus kita pembiasaan kepada siswa kita untuk budaya positif agar termotivasi atau bisa menjadi karakter yang mulia. Baik, selanjutnya. Pada konsep inti pada modul budaya positif ini, yang pertama perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua disiplin positif, ketiga nilai-nilai kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, selanjutnya motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, segitiga restitusi. Next. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Pastinya Bapak dan Ibu guru sudah mengetahui atau mengenal tentang profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan yang berakhlak mulia. Kemudian yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Diferensiasi itu kita belajar sesuai dengan kebutuhan karakter masing-masing siswa. Pastinya Bapak dan Ibu mempunyai siswa yang tidak sama, kan ya Bu ya? Tidak sama. Siswa ini kebutuhannya yang harus mengenai numerasi, gitu kan? Ada yang literasi, ada yang belum bisa baca, gitu. Jadi kita harus belajar dengan berdiferensiasi, belajar sesuai dengan kebutuhan murid. Dan pada filosofi Ki Hajar Dewantara, kita itu harus menuntun murid dan berpihak kepada murid. Selanjutnya, nah, di sini ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini ada ilusi, kita tuh berilusi ya Bu ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah,
ini harus nurut ke kita sebagai guru. Ya, itu miskonsepsi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi kita sebagai guru tidak lagi memaksa siswa. Jadi membiarkan siswa itu belajar sesuai bakat dan minatnya. Contoh, misalkan murid kita ini mempunyai bakat atau minat pada menggambar. Berarti kita sebagai guru hanya mengarahkan dan menuntun bakat siswa sesuai keinginan siswa tersebut, sesuai bakat minatnya. Next. Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus responnya, realita kebutuhan kita itu sama, sedangkan menurut teori kontrolnya realitas kebutuhan kita itu berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita itu pasti memandang seseorang itu, murid kita itu pasti ada yang sama, stimulus respon itu sama. Kemudian teori kontrolnya memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya semua perilaku memiliki suatu tujuan. Stimulus respon orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, bukan orang lain. Stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi siswa itu terkadang menurut kita itu siswa yang tidak menurut itu anak yang bandel ya Bu ya. Padahal itu karena siswa tersendiri punya pemikiran sendiri gitu. Jadi kita tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Belajar mengacu pada disiplin yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Jadi siswa ini disiplin. Untuk disiplin ini tidak ada ancaman atau mendapatkan reward. Terkadang kan siswa itu untuk nurut kalau diberi hadiah, misalkan contohnya misalkan di kelas kecil gitu ya, kelas 1 misalkan. Nah siswa ini untuk baris ini kan agak sulit tuh untuk berbaris. Nah kita diiming-imingi sama guru kelas 1-nya dikasih reward dengan stempel bintang mungkin ya, stempel bintang 1. Jadi kan anak tuh nurut karena saya nanti dapat bintang gitu. Jadi anak-anak tersebut nurut gitu kan. Itu maksudnya penghargaan reward. Jadi siswa ini disiplin karena ada rewardnya gitu. Sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, tadi kalau setiap hari guru menyuruh siswa kelas 1 itu dengan menggunakan
ribbon tadi dengan stempel bintang. Nah, nanti kalau tidak ketika itu suatu hari guru kelas satunya tidak masuk, digantikanlah dengan guru yang lain. Maka apa yang terjadi kira-kira Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Guru kelas 1 biasanya kalau disuruh masuk kan dikasih stempel. Nah, pada waktu hari tertentu gitu tidak masuk. Jadi kan tidak ada stempel tuh, anak-anak susah untuk diajak berbaris karena tidak mendapatkan reward tadi, stempel bintang. Jadi kita sebagai guru harus memotivasi dari dalam, ya, motivasi intrinsik. Kalau siswa mendapatkan motivasi dari dalam gitu, tidak dengan reward kita itu disiplin langsung berbaris. Nah, makanya kita di sini bagaimana untuk menerapkan disiplin positif yang memiliki motivasi intrinsik. Next, Pak. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah disampaikan, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Itu nilai-nilai kebajikan. Kemudian dari Ibu Primary Years Program atau PYP, nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingetahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Keterampilan hidup atau life skill, yaitu nilai kebajikannya dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Next. Mohon perhatiannya untuk Bapak Ibu menonton video ini. Gambarnya aja. video tadi yang sudah ditayangkan. Dari video tadi yang saya dapat
yaitu ketika kita berbuat kebaikan, nah jangan melihat timbal baliknya. Jadi ketika kita memulai perbuatan baik, maka insya Allah akan ada orang yang mengikuti langkah yang telah kita lakukan ketika kita melakukan perbuatan baik. Jadi jangan mau melihat hasilnya apakah akan ada yang ikut sama kita berbuat kayak gitu apa enggak. Yang penting kita berbuat dengan ikhlas, berbuat baik, insya Allah nanti ada tinggal banyak sendiri dan banyak orang yang akan mengikuti hal yang baik yang telah kita lakukan. Sudah cukup? Cukup ya. Terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Yeni. Bagus sekali ya. Tadi menurut Ibu Yeni, yang ditangkap sama Ibu Yeni itu, kalau kita berbuat baik jangan mengharapkan ada balasannya. Seperti itu ya Bu Yeni ya. Baik, apakah ada dari rekan yang lain untuk menanggapi video tadi? Dari Ibu Cahaya, Ibu Lirin, atau Bapak Janabi, atau Pak Mahfudin? Tidak ada. Baik, dilanjut ya. Pada tayangan video tadi kita melihat bersama-sama ada seorang anak kecil, Ibu ya, anak kecil yang menurut kita usianya itu belum matang, gitu ya, belum matang. Tapi anak kecil tersebut itu mempunyai ide, ya kan? Ini itu alur ceritanya kan lagi macet ya Bu ya, di jalan tuh lagi macet karena di situ ada pohon yang tumbang. Tapi semua orang dewasa itu tidak mempunyai pemikiran atau entah bagaimana gitu, tidak mau mengangkat pohon tersebut. Memikirkan ego masing-masing. Iya, mungkin memikirkan ego masing-masing. Tapi dengan seorang anak kecil gitu ya, dia punya pemikiran untuk mengangkat pohon itu. Tapi secara tenaga tidak mungkin ya Bu ya, karena kan pohonnya besar, anaknya kecil kan nggak bisa gitu. Tapi dia tidak mau menyerah gitu kan, tidak mau menyerah, terus melakukan, dan pada akhirnya ada temannya yang mengikuti gitu ya, mengikuti sehingga memberikan motivasi ke orang-orang dewasa tersebut, sehingga akhirnya diangkatlah pohon tersebut itu, dan pada akhirnya kendaraan tersebut bisa berjalan dengan lancar lagi. Nah, di sana berarti kita itu dalam mengajar siswa, gitu ya Bu ya. Kita kaitkan dengan pembelajaran di sekolah. Kita itu misalkan ada siswa yang bermasalah, kita itu jangan fokus pada masalah, tapi kita mencari solusinya dalam permasalahan itu. Gitu. Dan di sana ada nilai-nilai kebajikan. Kira-kira menurut Bapak Ibu nilai kebajikan apa saja yang pada tayangan video tersebut? Bapak Ibu ya ini. Nilai kebajikan dari video tadi itu kebajikan tolong menolong, terus bergotong royong, peduli sesama, peduli kepada sesama. Iya. Itu saja Bu. Ya. Dari Ibu guru yang lain, Ibu Cahaya, Ibu Ririn. Ya, terima kasih banyak untuk Ibu Yeni yang sudah memberikan tentang nilai kebajikannya. Yang di sana itu ada tolong menolong, kemudian gotong royong, ya Bapak Ibu, gotong royong, kemudian peduli terhadap sesama. Gitu. Yang tadi anak kecil
kecil merasa kesusahan, jadi membuat orang lain iba sehingga ikut melakukan mengangkat pohon tersebut. Baik, next. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sebagai suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan kita terpenuhi dengan baik. Bapak Ibu guru ketika mengajar pasti banyak problem dalam kelas. Misalkan, apakah Bapak Ibu menemukan siswa yang sedikit-sedikit menangis, gitu kan? Karena ada yang usil, ada siswa yang lain yang usil. Nah, siswa yang usil tadi kita harus tahu, harus mengetahui ini ada kaitannya dengan kebutuhan dasarnya yang belum terpenuhi. Baik, next akan kita jelaskan. Nah, ini Bu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contoh misalkan ada seorang siswa, gitu. Contoh ini Bu ya, ada seorang siswa yang mencuri atau meminta makanan temannya, gitu. Jadi kan sehingga siswa yang diminta makanannya kan menangis ya Bu ya, karena diminta. Kadang kan siswanya juga ada yang ikhlas diminta gitu, ada yang enggak terima gitu. Nah, siswa yang meminta tersebut ini berarti tidak memenuhi kebutuhan dasarnya, salah satunya adalah bertahan hidup, yaitu makanan. Ya Bu ya, bisa dipahami? Bisa. Dan selanjutnya kebutuhan dasar rasa kasih, sayang, dan rasa diterima. Contohnya itu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Nah, ini contohnya siswa yang tadi sedikit-sedikit nangis, misalkan ya kan, nangis, menyendiri, Ibu ya, atau banyak ngelamun gitu. Kita tuh sebagai guru harus peka terhadap murid kita. Nah, apa gitu kan? Jangan asal ditanya, kenapa kamu tuh nangis aja gitu kan? Nah, kita telusuri dulu, kita tanyakan gitu kan. Yang namanya siswa kan kita sebagai guru terkadang tidak tahu apa yang terjadi di rumahnya sebelum berangkat sekolah, gitu kan? Nah, kemungkinan anak tersebut yang sedikit-sedikit nangis itu membutuhkan rasa kasih sayang, yang menyendiri atau siswa yang menyendiri, gitu kan, melamun, gitu kan. Apalagi orang tuanya yang di luar negeri. Jadi siswa ini jelas kebutuhan dasarnya ini yang belum terpenuhi adalah kasih sayang dan rasa diterima. Atau yang di ini contoh lainnya pada kayak apa ya, teman sekelompoknya gitu, teman sekelompoknya pengen diakui gitu ya. Kemudian yang 3 kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Ini meliputi tentang harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Penguasaan. Contohnya, misalkan kita mempunyai murid yang kamu yang nakal sama temennya, kamu harus nurut misalkan sama saya, gitu kan? Kalau nggak nurut, diancam. Iya kan, circle-nya seperti itu, diancam atau nggak ditemenin, gitu kan? Nah, ini berarti siswa kita itu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah penguasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Mengikuti mandiri,
memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, contoh misalkan Bapak Ibu pernah tidak menemukan siswa gitu ketika belajar, Ibu bosan pengen belajar di luar kelas. Pernah tidak Bapak Ibu menemukan siswa seperti itu? Sering. Nah, itu Bapak Ibu berarti siswa kita itu kebutuhan dasar manusianya belum terpenuhi adalah kebebasan. Nah, jadi siswa ini terkadang jenuh kalau belajar di kelas saja, kan? Tapi bisa juga kan dilakukan belajar di luar kelas atau masih di lingkungan sekolah dengan tentunya dengan disesuaikan dengan karakter siswa juga dan sesuai dengan pelajarannya juga. Yang selanjutnya 5, kebutuhan dasar manusia, kesenangan. Nah ini Bu, meliputi bermain, humor, antusiasme, tertawa. Pernah nggak Bapak Ibu di sini menemukan siswa yang menertawakan? Misalkan ada temannya jatuh kesandung. Nah, temannya ini seharusnya menolong temannya tadi yang jatuh itu, ini malah tertawa. Gitu kan? Dia kan tertawa. Atau siswanya siswa A lagi memegang es, gitu kan? Harus beli es, memegang es. Kemudian siswa B itu malah pegang es malah dipencet, jadi kan muncrat esnya, dia malah tertawa. Itu usilnya. Berarti siswa tersebut kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah kebutuhan dasar kesenangan. Ini 5 kebutuhan dasar manusia ini kita sebagai guru harus benar-benar memahami ya Bu ya. Baik, selanjutnya ini motivasi perilaku manusia. Motivasi ekstrinsik, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, yang tadi saya pernah sampaikan di awal, ada siswa kelas 1 yang mau berbaris ketika mendapatkan reward stempel bintang. Itu termasuk motivasi ekstrinsik. Kemudian untuk motivasi intrinsik itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Next slide. Nah ini Bu, Bapak ada video lagi, mohon untuk dilihat.
si beruangnya mau pergi berangkat naik ke gunung es. Nah, jadi beruang tersebut harus memiliki alat apa saja dan caranya gimana biar bisa sampai ke puncak. Nah, setelah itu kita harus berusaha untuk mencapai tujuan tersebut dengan cara yang tidak bisa langsung, tapi harus perlahan satu persatu dari bawah ke tengah terus ke atas. Nah, kalau sudah sampai puncak, tujuan kita sudah tercapai. Kita tidak boleh jumawa, tidak boleh sombong gitu maksudnya. Kan situ kalau sudah sampai di atas beruangnya malah Jatuh ya. ayun-ayunan, malah joget-joget. Jadinya terpleset, jatuh. Nah, sesuatu yang sudah didapat itu jadinya sia-sia karena sudah sampai atas malahan sombong. Jadi nggak menghargai bagaimana perjuangan kita menuju ke atas tersebut. Nah, jadinya malahan runtuh. Jadi intinya kita harus sebelum mencapai ke tujuan tersebut kita harus memiliki alatnya apa, persiapannya apa, bagaimana, dan harus melalui proses dari bawah sampai ke atas. Nah, kalau sudah sampai atas, tujuan kita sudah tercapai, kita tidak boleh berpuas diri, berbangga diri. Itu. Terima kasih. Ya. Terima kasih untuk Bu Yeni. Tepuk tangan dulu untuk Bu Yeni. Ada yang lain, Bapak Ibu? Yang lain? Rombongan ya. Apa yang dikatakan Ibu Yeni, di sana beruang tadi itu mempunyai impian. Impiannya apa tadi Ibu Bapak? Impiannya ingin menaiki gunung es, gitu ya, di atas. Nah, kata Ibu Yeni tadi kita sebelum ke atas. Halo Bapak Ibu. Masih semangat tidak ya? Semangat. Coba semangat pagi. Yes. Luar biasa ya. Meskipun sudah siang kita harus tetap semangat pagi. Kan? Tayangan video tadi benar apa yang dikatakan Ibu Yeni, untuk mencapai impian apa yang kita inginkan kita harus mempersiapkan diri. Peralatan apa yang kita akan bawa untuk mencapai gunung es tadi. Setelah sudah persiapan, kemudian beruang tadi berangkat, ya kan, berangkat, kemudian menaiki gunung es dan ternyata peralatannya itu pada jatuh, gitu ya, pada jatuh. Kemudian si beruang ini lupa kalau dirinya itu punya aset pada dalam dirinya. Apa coba Bapak Ibu? Cakar. Nah, cakarnya, ya. Jadi beruang tadi menggunakan cakarnya. Naik ke atas, kemudian jatuh, naik lagi, dia tidak berputus asa, terus meraih apa yang dia inginkan. Kemudian setelah sampai di atas, tadi beruangnya kata Bu Yeni itu menari-nari, ya, menari-nari gitu ya, lompat. Dia tidak punya pemikiran kalau akan jatuh, ya, lompatan itu esnya. Ya. Dan pada akhirnya beruang tadi sampai pada puncaknya, meskipun selanjutnya itu runtuh juga. Impiannya tidak tercapai. Yang udah tercapai kalau jatuh, gitu kan, kata tadi kata Bu Yeni tidak boleh sombong diri. Terlalu berbangga diri. Ya. Bapak Ibu tadi terkait dengan motivasi perilaku manusia. Ya, motivasi ekstrinsik atau intrinsik yang ada pada beruang tersebut. Ekstrinsik. Kenapa Bapak ekstrinsik? Video tadi atau tadi itu memotivasi dari orang lain, bukan dari diri kita sendiri yang sadar akan suatu kebaikan atau kebenaran. Dari luar
Ada yang lain yang lebih mengenal misalnya motivasi dari dalam apa dari luar? Dari dalam Mengapa? karena beruang tersebut kan mempunyai motivasi keinginan untuk mencapai gunung es tersebut. Nah makanya dia terus berusaha walaupun jatuh terus dia berusaha terus naik lagi, jatuh lagi berusaha naik lagi, walaupun dia sudah sampai di atas dia malah jatuh juga sebab karena ya itu tadi tidak mempertahankan motivasinya dia itu berada di atas untuk apa, jadinya tujuannya ya dong jatuh. Ya, baik. Ya, betul sekali yang dikatakan Ibu Yeni. Yang lebih dominan itu motivasi intrinsik dari dalam. Ya, Bu ya. Kalau kita motivasi ekstrinsik itu pastinya kalau udah jatuh udah gitu ya. Jatuh udahlah, capek Iya, ya. karena kalau ekstrinsik itu terpengaruh dari pihak luar Ya, kan disuruh los cuma nggak jadi mana gunung es itu apa kan itu cuma keinginan dia sendiri kan yang naik gunung es. Tapi ketika capek pasti balik lagi ya Bu ya, karena itu adalah dorongan. Bukan Kalau dari yang luar. orang dari luar pasti dia nggak akan naik lagi. Udah capek Gitu, pasti turun gitu kan. kan karena dari keinginan dirinya sendiri jadi dia berusaha terus sampai ke atas sampai ke atas Ya, gitu sampai berhasil ya Bu ya. sampai berhasil. Baik. Sudah Bu? Udah. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Bu Yeni. Ya betul. Tadi adalah faktor motivasi intrinsik dari dalam. Nah, Bapak Ibu, kita ayo bersama-sama sekiranya kita kepada siswa ini motivasi yang tumbuh dari di dalam siswa ini kira-kira motivasi intrinsik yang ada dalam diri siswa kita. Kenapa? Kalau siswa ini sudah motivasi dari dalam, pengen dirinya sendiri keinginan untuk belajar, maka alasan apapun atau terkendala apapun dia akan tetap terus berjuang untuk belajar. Contoh misalkan anak tersebut kendala di sepatu, misalkan sepatunya dicuci, tapi anak ini karena mempunyai motivasi intrinsik dari dalam pengen bersekolah, jadi dia punya alternatif memakai sandal. Yang penting anak ini sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami Bu? Bisa. Apa ada yang ingin ditanyakan? Faktor, saya mau bertanya, faktor yang mempengaruhi motivasi intrinsik dari dalam itu. Faktornya yang mempengaruhi. Iya, Contohnya itu Bu maksudnya. Ya. Baik. Sudah itu saja Bu? Sudah. Ya, baik. Faktor apa saja yang mempengaruhi motivasi intrinsik. Nah, tadi kembali lagi keterkaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia Bu. Itu adalah salah satu faktornya. Nah, kemungkinan yang kebutuhan dasar yang tentang bertahan hidup itu misalkan di rumahnya tidak ada sarapan karena orang tuanya tidak punya uang, gitu ya contohnya. Tidak punya uang sehingga anak tersebut tidak diberi jajan, gitu ya. Meskipun dia menginginkan untuk bersekolah, gitu kan, ada motivasi intrinsik dari dalamnya dia ingin bersekolah. Tapi ketika di rumahnya orang tuanya tidak mendapatkan jajan, jadi kan si siswa tersebut pada dirinya belum memenuhi kebutuhan dasar bertahan hidup, yaitu makanan, gitu, atau ekonomi. Seperti itu Bu Yeni. Apa bisa dipahami? Iya, Sudah baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah. Baik, kalau sudah kita lanjutkan next Pak Ustaz. Kita tentang hukuman, konsekuensi dan restitusi. Yang pertama, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba murid tidak tahu apa yang terjadi.
tidak dilibatkan. Terus bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, ibu bapak sudah membuang sampah, sekarang kamu putar lapangan 5 kali. Nah, gitu ya bu ya. Itu namanya hukuman. Tidak terencana atau tiba-tiba, karena spontan melihat siswa membuang sampah, jadi saya spontan menyuruh siswa tersebut untuk lari lapangan, gitu, lapangan. Kemudian bersifat satu arah dari guru saja, tidak memberi kesempatan siswa untuk memberikan alasan atau apapun itu, gitu kan. Kemudian berupa hukuman ini berupa fisik atau psikis, atau berupa hukuman ini tidak hanya fisik. Yang tadi saya contohkan putar lapangan itu termasuknya hukuman fisik. Nah, kalau psikis, ngomong yang gak enak hati, yang menyinggung siswa. Kamu tuh buang sampah sembarangan aja. Tuh, padahal itu banyak teman yang lain atau memarahi siswa di hadapan teman yang lain yang banyak gitu. Kemudian konsekuensi ini terencana atau yang disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Contohnya, apakah Bapak Ibu ada yang mau memberikan contoh? Tidak ada? Tentang konsekuensi? Barangkali ada yang mau memberikan contohnya? Kalau konsekuensi kan berarti perjanjian, misalkan itu kan perjanjian antara guru dengan muridnya, murid kelas tersebut. Misalkan kalau datang terlambat, konsekuensinya kayak gini lagi, jadi adanya perjanjian kelas. Ya, Gitu. perjanjian kelas gitu ya, sudah dibentuk Iya, peraturan kalau konsekuensi kan biasanya kayak gitu. Kan kalau hukuman dadakan. Iya, Kalau konsekuensi kan ada perjanjian, misalkan kalau terlambat kamu akan kayak gini. Iya. Misalkan kamu nakal sama temennya mau gini, jadi itu ada kayak catatan gitu tuh perjanjian kelas. Benar? Iya, benar sekali Bu Yeni. Untuk konsekuensi adalah peraturan yang sesuai yang disepakati. Iya, yang disepakati Iya, antara guru dan dan muridnya. muridnya. Contoh dalam pembuatan keyakinan kelas, gitu kan, atau aturan kelas, gitu ya. Misalkan siswa harus memakai seragam, gitu kan, misalkan pas hari Senin seragam putih. Nah, tapi ada siswa yang menggunakan merah putih. Nah, itu kan harus menerima konsekuensinya, gitu, karena setelah disepakati bersama antara guru dan murid. Baik, yang selanjutnya itu restitusi. Restitusi ini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Next, Pak. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama itu penghukum, kemudian membuat merasa bersalah. Yang ketiga teman, kemudian yang keempat pemantau, kelima manajer. Kalau saya sendiri itu posisinya pada penghukum dan pemantau. Kalau Bapak Ibu, kira-kira posisi kontrolnya di mana? Penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Maksudnya 5 posisi kontrol guru itu gimana Bu? Di sini. Ya, baik. Nah, di sini untuk lebih jelasnya kita next Pak. Nah, nih contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Pada kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Pada posisi kontrol penghukum biasanya udah ada perkataan atau omongan ya terhadap siswa, hormat pada bendera selama 1 jam. Misalkan siswa ini kan kasusnya tidak memakai atribut lengkap, gitu kan. Jadi guru ini ngomong ke siswanya, hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu adalah masuknya posisi kontrol
penghukum. Jadi siswa tersebut dihukum untuk hormat pada bendera selama 1 jam. Gitu. Bisa dipahami Bu? Ya. Bisa. Baik, dilanjutkan. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah. Biasanya guru berbicara kepada murid seperti ini. Berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi dengan nada rendah, kalau yang menghukumkan nada tinggi marah gitu ya, menghukum. Dan kalau membuat merasa bersalah ini nada datar gitu atau pelan gitu kan. Tapi yang membuat siswa itu merasa bersalah gitu. Berapa kali ibu atau bapak harus beritahu kamu selalu saja mengecewakan bapak. Seperti itu perkataannya. Bisa dipahami Bu? Bisa? Bisa. Lanjut. Next. Nah, kemudian masih pada kasus tidak memakai atribut atau pada besar bendera, ini posisi kontrol teman. Ayo dong, ikuti aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Jadi dialognya atau berbicaranya seperti teman, seperti itu. Ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu bapak ibu ya sekali ini. Selanjutnya posisi kontrol memantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Atau ada perkataan lagi, setelah upacara kamu beli atributnya di koperasi dan jangan diulangi lagi. Itu pada posisi pemantau. Next. Nah, ini yang terakhir posisi manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Itu adalah pembicaraan antara guru dan murid, dan guru menanyakan seperti itu. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kita di sini diharapkan semua guru itu pada posisi kontrol manager. Ya, Bapak Ibu, tidak pada menghukum, tidak membuat merasa bersalah, tidak teman memantau. Kita mencoba untuk pada posisi kontrol guru pada manajer. Next up. Nah, tadi kan Bapak Ibu sudah mendengarkan penjelasan posisi kontrol guru yang ada 5 tadi. Coba ingatkan kembali, ada 5 kan Bu ya. Yang pertama apa Bapak Ibu? Posisi kontrol Hukuman. hukum. Kedua, pembuat merasa bersalah. Ketiga, Teman. bagus. Keempat, Apa manajer? Pantau. Iya. Manajer. Yang terakhir, Manajer. Bagus. Baik, kita akan coba Bapak Ibu untuk menjawab ya posisi kontrol apakah aku ya di sini. Nah, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Yang lain, saya kecewa sekali dengan kamu. Buahnya apa? Saya merasa, maaf, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu termasuk kata untuk posisi kontrol yang mana? Saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Kita lihat jawabannya Pak Chris. Nah, ya, pembuat merasa bersalah. Ya, tepuk tangan dulu. Yang selanjutnya Kak. Ya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini termasuk posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu, kamu tidak pernah
benar melakukannya. Enggak, bukan mau berubah. Kan bisa dengan perkataan. Ayo, sudah. Hukuman. Ibu saya hukuman. Ibu yang lain Bersalah. bersalah. Manajer. Manajer lagi baru datang. Hukuman. Baik. Pak Ustaz, apa? Ya, penghukum. Ya. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu posisi kontrol penghukum. Posisi kontrol penghukum. Next, Pak. Apa rencanamu untuk menyelesaikan ini? Manajer. Manajer. Ya. Apa? Manajer. Ya. Manajer. Manajer ya. Apa rencanamu untuk Ayo lakukan demi Bapak Ibu. Ayo, Oke, baik. Kita lihat Bapak Ibu. Ya, Ibu ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu, kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Memantau. Coba kita lihat. Mantap. Dan sekali ya Bapak Guru hebat di PTDN yang luar mendayakan semuanya menjawab tentang posisi kontrol pada guru. Next Pak. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Nah, Bapak Ibu, apakah ada di sini yang mengetahui tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas? Tidak ada? Baik. Baik, Bapak Ibu. Baik. Kalau peraturan kelas tahu ya, Bapak Ibu? Kita peraturan kelas dulu. Peraturan kelas yaitu adalah peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa. peraturan kelas adalah peraturan yang dibuat oleh guru dan siswa. Ya, yang sudah disepakati bersama. Ya, baik. Dan keyakinan kelas ini lebih kita ini harus siswa ini harus meyakini. Contohnya pada pengendara motor. Nah, pengendara motor menggunakan helm. Nah, menggunakan helm. Menurut Bapak Ibu, helm itu manfaatnya untuk apa? Keamanan. Terus melindungi Kepala. ya, melindungi kepala. Untuk keselamatan ya Bapak Ibu ya. Nah, itu supaya tidak ditilang. Nah, gitu Ibu ya. Nah, tidak. Takut ditilang sama Bapak polisi, jadi memakai helm. Nah, itu harus menggunakan helm supaya tidak ditangkap polisi. Itu masuk peraturan harus menggunakan helm. Tapi kalau kita meyakini dalam diri kita, gitu kan, kalau helm itu untuk keselamatan. Nah, yakin kalau pakai helm itu selamat, gitu kan. Minimal kalau jatuh nggak terlalu parah, gitu kan, karena ada Pelindung. gitu ya. Jadi kalau kita sudah yakin memakai helm itu untuk melindungi untuk keselamatan kita, maka kita kemana-mana menggunakan helm. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau kita berpikirnya atau tentang takut ditilang sama Pak Polisi, menggunakan helm itu dibawa-bawanya aja tuh Bapak Ibu. Peraturan. Ya, itu memenuhi peraturan, bukan keyakinan. Berarti kalau peraturan masih dari hati, kalau yakin Nah, ya dari hati itu lebih yakin. Dan biasanya kalau sudah yakin orang tersebut atau siswa tersebut akan melaksanakannya.
Nanti kalau ada Pak Polisi baru dipakai. Gitu. Kalau tidak ada ya udah ditaruh aja di depan, gitu kan? Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa ya? Bisa. Oke, next. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, pembentukan keyakinan kelas ini yang pertama bersifat abstrak. Kemudian yang kedua berupa pernyataan universal atau nilai kebajikan ya. Yang ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Kemudian selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian selanjutnya semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini adalah gambar saya sudah membentuk keyakinan kelas. Jadi siswa itu menuliskan keyakinannya atau impian kelasnya seperti apa gitu. Dituliskan kemudian ditempelkan di papan tulis. Next. Nah, jadi siswa tersebut menempelkan. Nah, kemudian dari kata-kata yang ditulis siswa tersebut kita cari, disusun apakah ada kalimat yang sama atau yang tidak, apakah ada kalimat yang negatif atau sudah positif. Contohnya kalau kalimat negatif, masih negatif, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Nah, kita rubah menjadi kalimat positif, jagalah kebersihan. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ayo kita bersama-sama membuat keyakinan kelas untuk di kelas kita masing-masing. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat. Semangat pagi. Yes. Sudah ngantuk ya. Ya, meskipun sudah siang, semangat pagi supaya semangatnya seperti pagi hari ya. Baik. Lanjut. Siap. Ini adalah proses pembuatan keyakinan kelasnya. Next, Kak. Nah, ini kemarin saya sudah membentuk keyakinan kelas dan ini contohnya. Yang pertama itu melakukan pembiasaan keagamaan. Jadi siswa ini sebelum dan sesudah belajar kita berdoa terlebih dahulu. Kemudian peraturan keyakinan kelas yang kedua datang dan pulang tepat waktu. Kemudian keyakinan kelas yang ketiga berpakaian rapi sesuai hari. Kemudian keyakinan kelas yang keempat aktif dalam pembelajaran. Keyakinan kelas yang kelima menjaga kebersihan dan yang terakhir menghormati dan menyayangi. Jadi seperti ini bentuk keyakinan kelas 5 di kelas saya. Jadi nanti Bapak Ibu membuat keyakinan kelas juga ya, supaya siswa ini meyakini dengan keyakinan kelasnya supaya tidak melanggar gitu ya. Baik, next. Ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini tahapan segitiga restitusi yang pertama itu menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Yang di sini les aja Pak ada penjelasannya. Nah, di sini menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Contoh biasanya ada pertanyaan atau dialog yang percakapan antara siswa dan guru. Itu adalah berbuat salah itu wajar kata gurunya. Ya. Kemudian ini kata-kata dari gurunya ya. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Bapak atau ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Nah, ini adalah menstabilkan identitas. Jadi tidak kalau
kalau siswa yang mendapat masalah tidak langsung dimarahi, jadi kita menstabilkan identitas terlebih dahulu. Next Pak. Kemudian tahap selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Dulu dialog dengan gurunya ya, perkataan gurunya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Dari ini ya. Selanjutnya guru tahu kamu pasti senang melakukannya, tapi kamu juga memiliki diri sendiri dan sekarang kamu dalam masalah. Nah, itu adalah tahap validasi tindakan yang salah. Next Pak. Menanyakan keyakinan kelas. Nah, tahap yang ketiga selanjutnya itu menanyakan keyakinan kelas. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa dasarnya kita termotivasi secara intrinsik dari dalam. Ya. Terus kata guru, ini perkataan gurunya ya di awalnya. Nah, sekarang mari kita lihat kembali keyakinan kelas kita yang mana yang perlu kamu tunjukkan. Kemudian selanjutnya nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Selanjutnya, apakah perkataan lagi ada kata dari gurunya, apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Jadi di tahap ini guru menanyakan keyakinan kelas, apakah itu sudah melaksanakan keyakinan kelas? Jadi bapak ibu guru nanti membuat keyakinan kelas dulu di sekolah supaya apabila ada siswa yang bermasalah kita mengaitkannya dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Bisa dipahami Bu? Bapak? Bisa? Baik. Next. Nah, ini adalah contoh penerapan restitusi segitiga restitusi dan laporan. Itu tadi adalah contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi ketika nanti kita mendapatkan siswa yang bermasalah itu jangan dihukum, maksudnya jangan ini salah, ini langsung dapat hukuman. Jadi kita panggil dulu gitu ya, kita sesuai dengan apa tadi tahapan segitiga restitusi, misalkan identitas dulu gitu kan, seperti itu supaya ada solusinya gitu, seperti itu. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa. Nah, ini adalah penutup ya, sudah sampai ujung penutup ya Bapak Ibu ya. Penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntut murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, tadi yang saya sampaikan, posisi kontrol yang harus kita punyai yaitu pada posisi kontrol manajer, Bapak Ibu ya. Baik.
kasih Bapak Ibu. Kegiatan hari ini sudah berakhir. Sebelum mengakhiri, kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak, guru-guru yang sudah hadir dan mengikuti kegiatan disiplинasi ini. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ya, ada yang tahu apa itu keyakinan kelas? Apa? Peraturan. Keyakinan kelas itu mirip-mirip seperti peraturan kelas. Di sekolah ada tata tertib dan peraturan. Nah, di kelas kita juga harus membuat peraturan kelas, tapi peraturan kelasnya dalam bentuk keyakinan. Kenapa harus bentuk keyakinan? Karena dengan adanya keyakinan, nanti kalian meyakini dalam diri, kemudian kalian akan berusaha untuk bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini. Seperti apa contohnya? Misalnya kita akan membuat keyakinan kelas dalam bentuk kesepakatan. Misalnya gini, antar teman dan antar guru dengan wali kelas atau dengan guru-guru yang lainnya kita sepakat. Sepakat apa? Sepakat bahwa satu sama lain itu harus saling menghargai sesama teman. Nah, itu salah satu contoh kesepakatan. Contoh lainnya, kita tidak boleh bullying sesama teman. Tetapi dalam membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat yang positif. Tidak boleh kalimat yang negatif. Kalimat negatif itu kata tidak boleh atau dilarang, itu kalimat negatif. Nah, contoh pada kalimat tidak boleh bullying ini kan termasuk kalimat negatif. Kita rubah dengan kalimat positif, yaitu saling menyayangi. Baik, nih kalian